Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sastarini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik utama dalam cerpen yang saya analisis yang berjudul tentang Taman Bermain karya Arlid Wahyuni. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengarang. Dari cerpen yang saya analisis, saya tidak dapat menemukan informasi eksplisit mengenai latar belakang kehidupan, pengalaman pribadi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial pengarang. Saya hanya bisa mereka-reka berdasarkan narasi tokoh utama. Kemungkinan penjelasan berdasarkan cerpen bisa kita lihat dari pengalaman pribadi, yang dimana pengarang memiliki pengalaman masa kecil yang kuat dengan alam, terutama taman sekolah, dan mungkin merasakan kerinduan atau refleksi terhadap perubahan lingkungan di rumahnya. Hubungan yang digambarkan antara tokoh aku dan ibunya terkait tanaman juga bisa jadi cerminan pengalaman pribadi pengarang tentang dinamika keluarga dan perubahan minat. Yang kedua bisa kita lihat dari aspek lingkungan sosial, yang dimana pengarang mungkin memiliki pemahaman tentang dinamika pertemanan di masa sekolah. Terlihat dari interaksi tokoh aku dengan teman-temannya saat bercerita di taman sekolah. Yang ketiga itu tentang budaya. Tidak ada elemen budaya spesifik yang menonjol dalam cerpen ini, namun penggunaan bahasa Indonesia yang fasih menunjukkan latar belakang budaya berbahasa Indonesia. Yang kedua, kita membahas tentang sensitivitas. Sensitivitas pengarang terhadap kondisi sosial, psikologis, dan emosional tokoh tercermin dalam beberapa hal yang bisa kita lihat dari kekecewaan tokoh aku terhadap perubahan lingkungan rumah, di mana pengarang dengan peka menggambarkan kekecewaan tokoh aku terhadap hilangnya keindahan bunga di halaman depan rumahnya dan perbandingan dengan masa lalu. Ini menunjukkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan dan dampaknya pada emosi seseorang. Yang kedua, bisa kita lihat dari kerinduan tokoh. Kerinduan tokoh aku pada masa lalu dan ayahnya. Kesulitan tokoh aku dalam menyelesaikan memoir tentang ayahnya dan perasaan sesak yang menyertai menunjukkan sensitivitas pengarang terhadap proses berduka dan bagaimana kehilangan orang terkasih dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak maju. Yang ketiga, bisa kita lihat dari dinamika hubungan ibu dan anak. Penggambaran perubahan minat ibu terhadap tanaman dan respon tokoh aku yang awalnya tidak tertarik, namun kemudian merasa terpaksa membantu mencerminkan kepekaan terhadap dinamika hubungan keluarga dan perubahan peran. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari interaksi di taman sekolah. Pengarang dengan cermat menggambarkan interaksi anak-anak di taman sekolah, termasuk antusiasme, interupsi, dan prevensi topik. Ini menunjukkan kepekaan terhadap psikologi anak-anak dan dinamika kelompok. Yang ketiga, kita akan membahas tentang imajinasi, di mana kemampuan pengarang menciptakan dunia rekaan, tokoh, dan peristiwa yang tidak nyata, namun tetap menarik terlihat jelas dalam cerita yang dibawakan oleh tokoh. Bisa kita lihat dari kisah Peri Bunga Azza, pengarang menciptakan karakter Peri Bunga bernama Azza yang memiliki keinginan berbeda yang dengan peri bunga lainnya. Ia memiliki 1001 negeri impiannya. Ini adalah produk imajinasi pengarang untuk menyampaikan ide tentang keberagaman dan keinginan untuk berbeda. Selanjutnya bisa kita lihat dari negeri-negeri impian Azza, konsep negeri air dan negeri lumpur yang dikunjungi Azza, serta pertemuannya dengan Pangeran Kodok yang sedang studi tour di genangan langit adalah hasil imajinasi pengarang yang menciptakan dunia fantasi dalam cerita anak-anak. Dan yang terakhir tentang capung nonton TV dan gelas ajaib Camilla. Meskipun ini diciptakan secara utuh, penyebutan kisah capung yang suka menonton TV dan Camilla yang terkurung di gelas ajaib menunjukkan kemampuan pengarang untuk menciptakan ide-ide cerita yang unik dan imajinatif. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang intelektual, yang dimana kemampuan intelektual pengarang tercermin dalam beberapa ide dan konsep yang disinggung dalam cerita, meskipun tidak dieksplorasi secara mendalam. Contohnya bisa kita lihat dari konsep fase. Penggunaan istilah fase untuk menjelaskan perubahan dalam alam menunjukkan pemahaman pengarang terhadap konsep perubahan dan perkembangan. Meskipun dijelaskan dengan sederhana kepada anak-anak, pemilihan kata ini menunjukkan pemikiran yang lebih mendalam serta refleksi tentang perubahan dan kehilangan. Narasi tokoh atau aku yang kesulitan menyelesaikan memoir tentang ayahnya menyiratkan refleksi tentang proses berduka, ingatan, dan bagaimana masa lalu mempengaruhi masa kini. Ini menyentuh pertanyaan eksistensial tentang waktu dan kehilangan.
Selanjutnya bisa kita lihat dari perbandingan masa lalu dan masa kini, penggambaran kontras antara halaman depan rumah dulu dan sekarang, serta perubahan minat ibu bisa diinterpretasikan sebagai refleksi sosial tentang perubahan lingkungan dan prioritas hidup sering berjalan waktu. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang pandangan hidup. Pandangan hidup pengarang dapat ditangkap melalui pesan atau nilai yang tersirat dalam cerita, contohnya pada apresiasi terhadap keberagaman. Melalui kisah Aza yang tidak hanya menyukai bunga tetapi juga tanaman lain, pengarang mungkin ingin menyampaikan pandangan tentang pentingnya menghargai keberagaman, tidak membatasi diri pada satu jenis keindahan. Selanjutnya bisa kita lihat dari penerimaan perubahan. Meskipun tokoh aku awalnya kecewa dengan perubahan di halaman rumah, pada akhirnya ia terlihat dalam membantu ibunya berkebun. Ini bisa mengidentifikasikan pandangan hidup tentang perlunya menerima perubahan dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Dan yang terakhir bisa kita lihat dari dampak kehilangan. Kesulitan tokoh aku dalam menulis memoir menunjukkan pandangan tentang betapa mendalamnya dampak kehilangan dan bagaimana proses berduka membutuhkan waktu dan penerimaan. Serta pentingnya imajinasi, penekanan pada kegiatan bercerita dalam dunia imajinasi. Tidak di taman sekolah menunjukkan pandangan tentang pentingnya kreativitas dan imajinasi, terutama di masa kanak-kanak. Pentingnya untuk diingat bahwasannya interpretasi terhadap unsur pengarang dan pandangan hidup didasarkan pada analisis cerpen itu sendiri, karena tidak ada informasi langsung dari pengarang yang diberikan. Oleh karena itu, saya menganalisis cerpen yang berjudul Taman Bunga.